أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada malam hari ini kita masih akan limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan hati, untuk melembutkan hati kita, ada beberapa atau bermacam-macam cara. Di antaranya yang sudah kita sampaikan adalah membaca istighfar, banyak-banyak membaca istighfar. Nah, sebanyak-banyaknya Bapak dan sekalian, karena dengan banyak membaca istighfar itu Allah akan membersihkan, mensucikan jiwa kita, juga Allah akan mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dengan berbanyak istighfar ini bukan hanya dosa-dosa kecil kita itu diampuni, noda-noda hitam yang melekat dalam hati kita dibersihkan dan disucikan, tapi juga menjadikan penyebab Allah akan mencintai kita. Nah, ini Bapak-bapak dan sekalian perlu dilatih masing-masing ya, sendiri-sendiri. Kira-kira setiap hari ini sudah berapa ya istighfar yang kita mohonkan kepada Allah? Mungkin ya, mulai dari 10, kemudian ditingkatkan 100, 1000, kemudian setiap saat ya, dimanapun kita berada senantiasa membaca istighfar. Kalau ibadah-ibadah yang lain ya, itu berlebihan itu tidak baik. Ada sahabat yang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti bukan, ada sahabat yang misalnya berjanji ingin misalnya yang mulai semalam, ada yang ingin puasa terus, ada yang karena ingin beribadah dia tidak mau menikah. Tapi kata Rasulullah, segala sesuatu itu ada haknya. Saya ini orang yang paling takut dan paling takut pada Allah. Saya ini puasa juga berbuka. Saya ini sholat malam, saya juga tidur. Karena mata ini juga punya hak, badan kita juga punya hak. Saya juga menikah. Artinya di dalam kebaikan, di dalam ibadah pun itu ada batas-batasnya. Tapi kalau zikir, kalau istighfar ini tidak ada batasnya, saudara sekalian.
sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan mengingat Allah itu dalam setiap kesempatan, saat duduk, saat berdiri, saat berbaring, saat berpergian, saat mukim, saat sakit, saat sehat, dan seterusnya. Karena memang ringan, tidak butuh satu kondisi yang khusus, ringan. Nah, istighfar, berzikir itu tujuannya apa? Ya agar kita ini senantiasa ingat kepada Allah. Dengan mengingat itu kemudian kita ini merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Kalau kita ini merasa diawasi oleh Allah, makanya kita ini nggak malu kalau mau melakukan kemaksiatan. Bahkan dalam satu ayat disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu maka hati-hati kita menjadi tenang. Nah, ini toladan ya contoh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau memiliki kebiasaan setiap habis sholat subuh beliau itu selalu berzikir terus sampai kemudian sholat duha. Nah ini kita perlu berlatih juga ya, semacam zikir-zikir pagi dan petang. Tidak tahu ini bapak-bapak sudah punya belum, punya atau panduannya yaitu melakukan zikir pagi dan petang ya, yang harus kita baca setelah sholat subuh. Kalau yang petang itu kita baca setelah sholat asar atau sholat maghrib. Nah, zikir-zikir pagi dan petang itu adalah zikir-zikir yang maksud, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang memang kemudian zikir pagi dan petang itu diurutkan. Pertama misalnya membaca Al-Fatihah, kedua membaca awal surat Al-Baqarah, kemudian ditambah ayat kursi, kemudian ditambah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu ada 10 ayat. Kemudian ditambah misalnya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, terus kemudian An-Nas 3 kali. Itu kalau kita zikir-zikir terkait dengan zikir pagi dan petang yang pendek. Terus nanti di situ ada banyak zikir-zikir yang harus kita baca. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu ada bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul 'alim. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Dan banyak lagi. Zikirnya misalnya sayyidul istighfar ya. Nah ini seharusnya sebagai benteng ya di dalam menjaga keimanan ya, dan keselamatan kita. Nah ini harus kita baca. Insya Allah tidak sampai 1/4 jam Bapak Ibu dan sekalian setelah zikir-zikir yang dalam sholat. Nah seperti sayyidul istighfar ya. Nah ini mestinya harus hafal semua ya, harus hafal semua. Karena apa? Karena barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari ya, maka tidaklah dia mati ya, sampai nanti sore ya, itu dia akan diampuni oleh Allah, akan dimasukkan surga Allah. Itu
Demikian juga ketika dia membaca sore sampai paginya, nah juga begitu. Nah ini luar biasa. Nah doa-doa semacam ini, doa-doa pagi dan petang ini juga diamalkan oleh para ulama-ulama salafus saleh, termasuk misalnya yang saya baca yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia membaca itu. Bahkan sampai beliau mengatakan bahwa doa-doa pagi dan petang itu adalah sarapan pagiku, kata beliau. Kalau aku tidak mengamalkannya, niscaya aku akan kehilangan kekuatan. Nah ini perlu latihan ya, bagaimana supaya doa dan zikir itu betul-betul kemudian menjadi sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Sehingga sering saya sampaikan bahwa kita harus berlatih bahwa sumber kebahagiaan kita dan ketenangan kita itu ada pada ketaatan, ada pada sholat, ada pada sujud, ada pada baca Al-Quran, ada pada zikir. Sehingga kita tidak butuh lagi sumber-sumber kebahagiaan yang lain. Termasuk juga misalnya ya ini beliau berkisah, bercerita itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau dia punya masalah yang serius, dia itu membaca istighfar sampai 1000 kali lebih. Habis itu dia mendapat solusi dalam hidup, ya, dalam masalahnya, dan dia memperoleh ketenangan. Itu Bapak-Bapak sekalian, kalau kita misalnya ada galau, ya, ada masalah, ada banyaklah membaca istighfar. Karena memang hadisnya ada, man laziman istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap seluruh persoalannya, memberikan ketenangan, kebahagiaan dari keresahannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu kalau kita belum terbiasa, memang gimana caranya membaca istighfar 1000 kali? Tapi kalau sudah terbiasa, mungkin 1000 kali akan menjadi ringan. Habis ya mulai misalnya ada waktu membaca 200 kali, setiap habis sholat baca 100 kali, dan sholat duha 100 kali, bisa ketemu 1000 kali. Belum lagi setiap kesempatan, ya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau melakukan qiyamul lail yang dilanjutkan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Setelah itu baru kemudian beranjak melakukan aktivitas yang lain. Lalu beliau berkata, jika hal ini tidak aku lakukan, maka sungguh sangat berat. Nah, jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah muridnya, ya, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia juga mengikuti, meneladani gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk melazimkan zikir pagi dan petang. Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu yang ya punya masih aktif bekerja, mungkin waktunya mungkin mepet, ya. Tapi kalau yang tidak bekerja mungkin bisa, ya, subuh, ya, kemudian melanjutkan dengan zikir dan pagi dan petang sampai sholat syuruk, ya, sholat duha di awal waktu, ya, yang itu nilainya ya, seperti haji dan umroh tamatan sempurna. Lalu kemudian dia beraktivitas. Ini luar biasa. Nah ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, mengawali
kajian kita ya untuk lanjutan kajian sebelumnya. Di zikir ini penting, istighfar juga ini penting, termasuk yang sebelumnya yang saya sampaikan adalah membaca Al-Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungkan makna, merenungkan artinya dan merenungkan kandungan dari ayat-ayat itu, sehingga nanti betul-betul istighfar yang kita baca ya, Al-Quran yang kita baca dengan tadabbur, zikir yang penuh dengan penghayatan, nah ini akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap penguatan spiritualitas kita, rohaniah dan maknawiyah kita. Jadi otot-otot spiritualitas kita itu menjadi kuat. Kuat itu ya lebih sabar ketika mendapat atau menghadapi cobaan, ya, optimis ya, di dalam menghadapi kehidupan, kemudian juga gampang ridho ya, untuk menerima takdir ya, ketentuan-ketentuan Allah itu gampang ridho, gampang ikhlas. Terus juga ya mudah untuk qanaah, merasa cukup dengan rezeki. Ini kalau seumur-umur kita ini kan sudah waktunya kita melatih ya, supaya ketika menghadap kepada Allah itu betul-betul kita ini ridho ya, ikhlas. Tinggal bojo, tinggal anak, tinggal dunia, dan dunia gak mesti ditinggalkan, tapi terus ikhlas. Tapi dunia akeh, kita belum ikhlas itu kan wabut gandoli. Itu belum tak. Ini manfaat nore aku bisa nikmati wes, tinggal mati. Langsung kan dunia itu enak ya, ringan ya. Tinggal ringan. Malah senang mati ya, dibang urip susah. Tapi kalau yang benar-benar putus asa. Nah, kita lanjutkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau di Pak Mujiono karena membawa tarjamah itu ya adalah menahan dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat di bawah perut, atau syahwat kemaluan. Syahwatul batni min a'zamil muhlikat wa biha ukhrija Adamu alaihi salam minal jannah wa min syahwatil batni tahdutsu syahwatul farji warrughbatu fil mal. Jadi Bapak-bapak sekalian, syahwat perut ya, ini merupakan sesuatu yang merusak. Nah, ini kelihatannya sederhana ya, syahwat perut ya. Syahwat perut. Jadi apa syahwat perut? Senang makan, tapi makannya berlebihan. Sebenarnya Bapak-bapak sekalian, Allah menciptakan syahwat itu ada faedahnya ya. Syahwat makan itu ya ada faedahnya. Karena kalau orang nggak mau makan, nah nanti lemes ya, nanti ya sakit, nanti mati. Sehingga syahwat makan itu juga ada bisa bunuh. Termasuk syahwat apa? Syahwat berhubungan dengan wanita itu syahwat apa? Syahwat nisa ya, ada syahwat berhubungan atau bersenggema, itu juga ada faedahnya ya. Atau syahwat kemaluan juga diciptakan oleh Allah, ada faedahnya. Kalau tidak ada, nah nanti tidak ada keberlangsungan keturunan. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menyalurkan syahwat kemaluan itu ya, sesuai dengan aturan agama ini, harus nikah, misalnya seperti itu. Artinya menggunakan syahwat ini sesuai dengan aturannya. Termasuk syahwat amarah. Marah ini juga ada manfaatnya sekali. Kalau kita tidak punya syahwat marah, kalau ada orang yang mengancam kita diam saja, itu juga salah.
Atau kita tidak punya rasa atau syahwat amarah, terus kemudian misalnya agama ini dihinakan, ya, dilecehkan, kemudian kita diam, nah ini juga bermasalah. Sehingga syahwat yang diciptakan oleh Allah untuk kita ini manfaatnya juga besar. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengendalikan syahwat itu dan menggunakan syahwat itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, termasuk ini syahwat perut ini. Wa biha ukhrija Adam alaihissalam minal jannah. Karena syahwat perut itu kemudian Adam diusir atau dikeluarkan oleh Allah dari surga. Jadi beritahu wahai Adam, ya, makanlah, nikmatilah semua yang ada di surga ini kecuali buah ini, buah khuldi ini. Nah, tapi ternyata karena godaan setan, ya, dia tidak bisa, tidak mampu menahan syahwat ingin memakan buah. Padahal buah-buahan makan yang lain buahnya tapi hanya satu ini. Penasaran ya, apalagi diurek-urek, diprovokasi oleh setan. Nah ini syahwat perut. Nah, dari syahwat perut ini kemudian muncul syahwat-syahwat yang lain. Syahwat di bawah perut, ya, kemudian juga muncul kecintaan kepada harta dan dunia. Nah, ini kalau kita pikir ya, Bapak-bapak sekalian, kenapa sih orang ini, ya, orang atau seseorang itu, atau kita ini misalnya sudah punya uang banyak tapi kurang, terus kemudian dia dengan harta itu mencari kekuasaan. Apa misalnya tujuannya, ya, ketika orang itu sudah memiliki banyak harta, ya, terus kemudian punya kekuasaan, ya, ini kira-kira tujuannya apa? Kalau harta dan kekuasaan itu, ya, tujuannya untuk, ya, menolong agama Allah, memuliakan agama Allah, nah ini bagus. Tapi kalau tidak untuk itu, ya, kalau untuk dunia, kira-kira sing digoleki apa? Kira-kira. Nah ini. Kadang-kadang kan orang berpikir, kok duit wakeh, bojoku iso akeh, misalnya gitu. Nah, ini akhirnya kan lahirnya ke syahwat. Atau kalau orang itu takut misalnya, karena ini termasuk asosiasi suami takut istri gitu ya. Nah, dia nyeleweng. Kalau tujuannya adalah untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau untuk kekuasaan, masalah kekuasaan itu apa? Kecuali kalau tadi punya niat, ya, untuk kebaikan. Tapi kalau tidak untuk kebaikan, kira-kira untuk apa? Ini kan ruwet. Nah, maksudnya gitu. Jadi dari syahwat perut, ya, kemudian akan muncul syahwat kemaluan, ya, kemudian juga akan muncul syahwat-syahwat yang lain, syahwat-syahwat kekuasaan, syahwat-syahwat keduniawian yang lain, ya. Karena bermula dari itu. Kalau sudah tua-tua seperti kita ini kan syahwatnya kan memang sudah lemah ya, Bapak Ibu. Tapi kalau yang muda itu mungkin kan pengen ini, terus makannya diperbanyak, terus dikenyangi, terus makan yang macam-macam kan gitu kan, supaya nanti kuat syahwat farjinya, kan jadi juga ya. Nah, wa yatba'u dzalika afatun katsirah. Dari situ kemudian diikuti juga penyakit-penyakit yang banyak, yang semuanya itu bermuara dari rakusnya perut. Ini ada orang yang soleh kan gini, kan?
Ini cocok untuk orang yang kurang mampu ya, orang miskin atau orang pas-pasan seperti kita ya. Ada orang soleh itu lihat istrinya, dia itu makan satu piring kok sudah kenyang. Itu makan satu piring sudah kenyang. Iya, saya mau makan berapa piring lagi. Kalau makan satu piring saja sudah kenyang, kira-kira sehari butuh berapa piring? 3 piring. 3 piring. Kalau 3 piring itu misalnya lauknya biasa-biasa aja buat 15.000 itu 45.000. Kalau masak sendiri misalnya 10.000, 30.000. Nah, artinya kalau hanya butuh makan 3 piring sehari, kan sebenarnya tidak terlalu banyak butuh uang. Tidak butuh uang jutaan atau miliaran, kan tidak perlu. Kecuali kalau satu kali makan 1 kintal ya, gitu, butuh miliaran. Dan sehingga kalau orang itu sampai Masya Allah misalnya ya, sangat harisun amat terhadap harta, kekuasaan dan lain-lain karena untuk menumpuk-numpuk itu, sebenarnya itu apa? Nah, itu kalau kita berpikir seperti orang-orang yang zuhud itu, nah mestinya kita tua-tua ini berpikir yang sederhana. Dulu kan pernah kita sampaikan ya tentang titik kepuasan minimal ya terkait dengan kehidupan dunia. Jadi kalau titik kepuasan kita itu 5 ya, terus kita saat ini mendapat 10, kan kita akan bersyukur. Tapi kalau titik kepuasan duniawi kita itu tinggi, misalnya 10, kita sudah mencapai 7 itu juga belum puas. Tambahane kan kalau saya buat istirahat itu kan aku ono segone anget, terus ono tahu tempe ya, ono sambal itu enak. Nah ini titik kepuasan minimal. Tapi kok tiba-tiba ono gurami bakar, ya alhamdulillah tambah seneng ya. Tapi kalau titik kepuasan kita itu sudah gurami bakar, mari ngono oleh Pak Pindang, yang ngeluh. Nah ini yang di dalam kajian kita ini kita sebut dengan qanaah, syukur, zuhud. Ketika persoalan-persoalan dunia kita itu selesai, maka kita bisa berpikir ya untuk hal-hal yang lebih penting, ya, yang lebih jauh ke depan, yaitu persoalan akhirat. Ini saya lihat bapak-bapak ini kan sudah selesai persoalan dunianya ini, karena apa? Titik kepuasan ya dunia kita ini kalau bisa kita tekan seminimal mungkin. Meskipun mungkin kita orang kaya ya, mungkin kita hartanya banyak, tapi tingkat kepuasan itu bisa kita tekan seminimal mungkin terkait dengan persoalan dunia. Tapi kalau persoalan akhirat ya setinggi-tingginya, saya pengen masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi ya, ini bagus terkait persoalan akhirat. Jangan gak apa-apa, anak emperan surga gak apa-apa, yang penting masuk surga. Nah, kalau pas emperannya kepleset ceblok kan susah. Kadang-kadang kalau masalah dunia itu kan kita pengennya yang tinggi tapi surga. Gak apa-apa, yang penting masuk surga ya. Yang penting masuk surga itu ya kalau nanti betul-betul masuk, emperan-emperannya seger ya, enak bisa enak. Nah itu preset susah ya. Nah, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'an. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang beriman itu ya makannya cukup di satu bejana, satu tempat. Kalau orang kafir, kata beliau Rasulullah itu di 7 tempat. Akhirnya orang kafir itu seneng makan. Nah, orang mukmin itu mestinya gak seneng. Nah, ini bukan karena gak punya ya, tapi karena dia hidup sederhana. Karena kalau saya bayangkan ya orang-orang yang tidak
yakin dengan akhirat, dengan Allah, ya. Nah itu kira-kira apa yang dicari dalam hidup itu? Ada orang yang bekerja siang malam, ya, 5 hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu harus berpikir, nanti saya makan di mana ya? Di mall mana? Bingung gitu. Ya karena dia orientasi hidupnya seperti itu aja. Lahun walaibun, bersenang-senang, ya, permainan, game. Terus kalau ada misalnya barang-barang dengan merek dan branded yang baru, dia saya harus beli ini. Karena orientasinya dunia. Makan juga begitu. Satu meja, ya, karena sudah pesennya banyak, Bapak Ibu sekalian, kan eman. Ini harus dipesen nih, kiai dintekno. Mari udang, ayam bakarnya belum. Eman sudah beli aja sekarang. Mari gurami. Tapi kalau sekali-kali tidak apa-apa lah, untuk perbaikan diri. Sering-sering ya mungkin tidak mungkin lah kan gue. Tapi kalau orang kaya kan itu banyak. Nah ini kata Rasulullah itu, ya, gak usah kakek lah kan gitu kan. Nah, wa fi hadisin akhar ma mala'a ibnu adama wi'an syarru min batnihi, ya. Bani Adam, ya, tidak mengisi bejana atau perutnya, maksudnya bejana yang lebih buruk dari perutnya, ya. Hasbu bani adama ukulatun yuqimna sulbahu, ya. Jadi cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan, beberapa ya puluk nasi untuk menegakkan sulbinya, menegakkan tulang belakangnya. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Bila memang harus, ya, harus makan tadi, maka yang baik adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Nah, ini luar biasa ini, ya, Rasul mengajarkan kepada kita ini agar perut yang kita miliki itu gak dibagi kalau panganan sampai gak bisa makan, sampai entah-entah. Karena tadi itu eman karena dipesen. Nah, biasanya kalau makan bareng-bareng, ya, atau undangan prasmanan ini kan, kalau sing digawe itu untuk mewah itu kan biasanya kan masakannya banyak, enak-enak. Eman ini kesempatan, ya, perbaikan gizi, ya. Ini kadang-kadang kita tidak bisa menahan, ya, syahwat perutnya tidak bisa. Tapi kalau sekali-kali tidak apa-apa, pokoknya berlebihan. Biasanya kenyang tapi tidak terlalu kenyang. Nah idealnya Bapak Ibu sekalian, ya, menurut Ibnu Qudamah Maqdisi dalam kitabnya ini adalah beliau mengutip hadis, ya, yang baik itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Nah, saya kadang-kadang agak sungkan, kan perut saya ini kan agak buncit. Saya senang untuk menguruskan kayak uang, ya, kadang saya baca bukunya barusan. Karena apa? Karena terus terang, ya, ini kan dari sumber penyakit, Bapak sekalian, ya, terlalu gemuk, itu, ya, kemudian perutnya terlalu besar, ini juga sumber penyakit. Nah ini Islam sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita agar tadi, ya, kita ini juga mengatur, ya, apa-apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Wa qala Uqbatu Rasibi dakhaltu 'ala Hasan wa huwa yataghadda. Jadi ini namanya Uqbah Ar-Rasibi. Beliau ini
masuk ya atau datang ke rumahnya Hasan, wa huwa yatagodda. Hasan ini atau Ustaz Hasan ini sedang makan. Maka Ustaz Hasan ini mengatakan qala halumma, silahkan, maksudnya dia persilahkan tamunya itu untuk ikut makan. Fakultu ya, Uqbatur Rashibi ini mengatakan akal tu hatta la astati'a. Jadi saya sudah makan sampai saya ini tidak bisa makan lagi ya, saking kenyangnya. Faqala subhanallah. Hasan ini mengatakan subhanallah. Au ya'kulul muslim hatta la yastati'a an ya'kula. Apakah seorang muslim itu begitu? Dia makan kekenyangan sampai tidak bisa makan lagi. Oh, ini tidak benar. Tidak boleh ya, tidak baik. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ya, kita ini terlalu meminimalkan makan, ya, terlalu tirakat itu juga tidak baik, ya. Artinya apa? Artinya yang baik itu ya memang pertengahan, ya, titik keseimbangan. Ya yang kalau mengukurnya ya agak sulit memang, tapi ya itu tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Jadi waqad balagha jama'atun minaz zuhad fit taqalluli minal akli wasyubru 'alal ju'i. Jadi ada sebagian ya orang-orang yang zuhud ya, yang menjauh dari kehidupan dunia atau berperilaku yang sangat sederhana di dalam kehidupan itu, berlebih-lebihan di dalam mengurangi makanan atau menyedikitkan makanan, dan dia bersabar atas kondisi lapar. Nah ini tidak boleh, kurang bagus. Yang baik bagaimana? Wa maqamul adli fil akli raf'ul yadi ma'a baqa'i syai'in minasyahwa. Jadi titik keseimbangan di dalam makan itu yang baik adalah berhenti makan sebelum kenyang. Di sini disebut raf'ul yadi ma'a baqa'i syai'in minasyahwa. Berhenti makan meskipun masih ada dorongan untuk makan. Nah, artinya apa ya? Berhenti makan sebelum kenyang. Dan wa nihayatul maqam al-hasan qauluhu, dan keseimbangan yang baik tadi itu ya, fa thulutsut li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafsihi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita terlalu tirakat ya, terlalu menyedikitkan di dalam makan ini juga tidak baik. Karena apa? Karena yudha'iful quwa ya, karena akan melemahkan kekuatan, sehingga kita ini nanti tidak bisa melaksanakan kewajiban. Terlalu loyo ya, ini kan nanti kalau disuruh sholat agak panjang itu kan, misalnya kalau sholat tarawih ini kan juga dia tidak kuat ya, terlalu loyo karena makannya sedikit. Apa meneh kalau dibangun perang ada kuat ya. Nah ini yang baik ya tadi memang keseimbangan ya, titik keseimbangan sepertiga. Nah itu saja barangkali Bapak-Bapak dan sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, kita sharing ya terkait dengan syahwat perut ya. Insya Allah Bapak-Bapak sekalian, kalau kita bisa menentukan ya, titik kepuasan minimal di dalam persoalan dunia ya, insya Allah kita tidak terlalu tamak dengan dunia ini, tidak terlalu tamak ya.
Dan kesederhanaan ini memang sangat dibutuhkan ya, khususnya di dalam persoalan makan. Karena apa? Sekalian, perut kita itu tidak pernah bertanya yang kita makan itu apa. Kita makan pisang, kita makan pizza atau ketela pohong, itu tidak pernah bertanya. Dan semua itu nanti larinya juga sama, ke toilet, ke WC. Tapi yang dibutuhkan adalah gizi, protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kadang-kadang makanan-makanan mahal itu bukan membawa kesehatan, banyak yang justru membawa penyakit. Mahal tapi mendapat. Kenapa kita harus beli misalnya untuk minum aja ya? Misalnya harus Coca-Cola, harus Fanta. Kenapa tidak air putih aja? Podo-podo seger. Jadi untuk sehat ya, untuk bahagia itu tidak harus mahal.